Om Swastiastu. Om Anobadrah Kretawo Wiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Tabi pun. Marilah kita haturkan rasa angayu bahagia kehadapan Hyang Widi. Karena atas asung kertawara nugrahanya kita masih diberikan kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak menyapa. Nama saya Nikade Aderita Andayani, mahasiswi semester 4, program studi Pendidikan Agama Hindu, Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma yang berjudul Hati Nurani, Pikiran, dan Jiwa adalah sumber energi sang diri. Judul ini saya angkat mengingat masih banyak umat yang belum mengetahui tentang sumber energi yang ada di dalam diri. Selama ini kita hanya mengetahui sumber energi berasal dari makanan yang kita konsumsi saja. Tetapi sesungguhnya ada sumber energi yang sangat dahsyat di dalam diri sendiri, yaitu bersumber dari hati nurani atau budi, dari pikiran atau manah, dan dari jiwa atau atma. Sekali lagi, seseorang memiliki sumber energi yang sangat dahsyat, yang bersumber dari hati nurani atau budi, pikiran atau manah, dan jiwa atau atma. Mengapa sumber energi yang berasal dari hati nurani, pikiran, dan jiwa dikatakan sangat dahsyat? Tersurat di dalam kitab Manawa Dharma Sastra Adhyaya 5 Sloka 109. Virgatrani sudyanti manasatyena sudyanti vidyatapo vyambutatma budirjnana sudyanti. Artinya, tubuh disucikan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, atma disucikan dengan tapa brata, dan budi disucikan dengan ilmu pengetahuan. Sloka ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara menyucikan hati nurani atau budi, pikiran atau manah, dan jiwa atau atma. Umat sedharma yang berbahagia, untuk menyucikan hati nurani atau budi, yaitu dengan ilmu pengetahuan atau widya tapobyam hutatma. Seseorang harus memiliki ilmu pengetahuan, yaitu dua ilmu pengetahuan yang harus dimiliki, ilmu pengetahuan duniawi dan ilmu pengetahuan spiritual. Ibarat sayap seekor burung. Burung akan dapat terbang jauh menuju tujuannya apabila memiliki sayap yang seimbang. Begitu juga manusia akan dapat mencapai tujuan tertinggi, yaitu Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma, apabila memiliki dua ilmu pengetahuan ini secara seimbang, ilmu pengetahuan duniawi dan ilmu pengetahuan spiritual. Ilmu pengetahuan duniawi diperoleh langsung dari belajar pada orang yang sukses
atau melalui media-media untuk memperoleh pembelajaran, yaitu ilmu duniawi digunakan untuk mencapai arta atau memperoleh arta. Sedangkan ilmu spiritual digunakan untuk hidup, yaitu untuk mencapai dharma dan moksa. Umat sedharma yang berbahagia, ilmu pengetahuan spiritual diperoleh dengan mempelajari kitab-kitab suci, yaitu melakukan sadhana, memuja, sembahyang, japa, meditasi, dan melakukan yoga. Dengan cara seperti ini, maka sumber energi yang ada dalam diri yang berasal dari hati nurani atau budi akan terpancar ke sekelilingnya. Umat sedharma yang berbahagia, selain hati nurani atau budi, sumber energi yang sangat dahsyat yang berasal dari diri, yaitu dari pikiran atau manah. Manah satyena sudyanti. Pikiran disucikan dengan kebenaran. Kita harus selalu berpikir benar untuk memancarkan energi positif ke sekelilingnya. Pikiran disucikan dengan umat sedharma yang berbahagia, selain hati nurani atau budi, pikiran atau manah, terdapat jiwa atau atma sebagai sumber energi yang sangat dahsyat. Jiwa atau atma disucikan dengan tapa brata. Tapa brata yakni pengekangan dan pendisiplinan diri. Maksud sesungguhnya dari tapa brata yaitu mengekang dan mendisiplinkan diri. Karena apabila kita mampu mengekang nafsu indria dan kita selalu disiplin dalam menjalankan ajaran dharma, maka kita akan memperoleh sumber energi yang sangat dahsyat, yaitu dari melaksanakan tapa brata. Dengan melakukan tapa brata, roh atau spirit akan menjadi suci, dilimpahkan oleh Yang Widi, dewa-dewi, dan leluhur. Setelah kita mampu melaksanakan pengekangan dan pendisiplinan diri, hidup kita akan menjadi lebih terarah dan lebih bahagia. Bapak Ibu umat sedharma, pada zaman sekarang kita melakukan yajna tanpa didasari oleh kitab-kitab suci. Terkadang kita sering melakukan yajna didasari oleh pamer, sifat pamer. Padahal sesungguhnya tujuan kita beryajna untuk menyucikan hati atau budi, pikiran atau manah, dan jiwa atau atma. Sehingga dengan sucinya hati nurani, pikiran, dan jiwa, maka kita akan memperoleh kekuatan yang diturunkan langsung oleh Yang Widi, dewa-dewi, dan para leluhur. Pada zaman Kali Yuga ini, umat melaksanakan yajna secara besar-besaran. Yajna materi yang dibuat dan diambil dari binatang dan tumbuh-tumbuhan secara besar-besaran. Padahal sesungguhnya zaman sudah berubah, tidak perlu lagi menggunakan yajna yang besar-besaran seperti itu. Karena tidak akan ada pahala yang berarti. Seperti dikisahkan di dalam kitab Purana, percakapan antara Maharesi Narada dengan Dewa Brahma.
Berikut ini ceritanya. Maharesi Narada bingung melihat umat di bumi yang masih melakukan yadnya besar-besaran. Seharusnya yadnya diaturkan dalam yadnya dana atau dalam bentuk uang. Karena rasa bingung tersebut, Maharesi Narada akhirnya menuju ke alam swarga di tempat ayahnya, yaitu di alam Dewa Brahma. Kemudian Maharesi Narada bertanya kepada Dewa Brahma, "Dewa, hamba bingung melihat umat di bumi masih melakukan yadnya secara besar-besaran. Apakah masih dibenarkan pada zaman Kali Yuga ini melakukan yadnya materi sebesar-besaran seperti itu, Dewa?" Kemudian Dewa Brahma menjawab, "Anakku Narada, pada zaman Kali Yuga tidak dibenarkan lagi melakukan yadnya materi secara besar-besaran. Zaman sudah berubah. Apabila pada zaman Dwapara Yuga melakukan yadnya secara besar-besaran, itu dibenarkan, anakku. Tetapi di zaman Kali Yuga ini tidak dibenarkan lagi melakukan yadnya materi secara besar-besaran. Itu semua tidak akan ada pahalanya, anakku. Anakku Narada, ajari dan bimbing umat di bumi agar melaksanakan yadnya dana, bertapa, brata, yoga, dan samadhi. Karena yadnya, tapa, brata, yoga, dan samadhi pahalanya sangat besar di zaman Kali Yuga ini." Kemudian Maharesi Narada pun kembali ke bumi dan mengajarkan ajaran tapa, brata, yoga, dan samadhi kepada umat melalui para brahmana dan para yogi. Umat sedharma yang berbahagia, kisah yang saya kutip dari kitab Purana ini berkaitan erat dengan Pustaka Suci Bhagavad Gita Adhyaya 18 Sloka 5. Yajnya artinya beryadnya, berdana, tapa brata,
jangan diabaikan, melainkan harus dilakukan. Sebab yatnya, berdana, dan tapa brata adalah penyucian bagi orang arif bijaksana. Umat sedharma yang berbahagia, kisah dari kitab Purana dan dipertegas di dalam kitab suci Bhagavad Gita mengajarkan kita agar selalu menjadikan pengetahuan suci sebagai dasar kita untuk menyucikan hati nurani, pikiran, dan jiwa. Sebab apabila kita memiliki energi positif, energi dari sang diri yang bersumber dari hati nurani, pikiran, dan jiwa, maka kita akan dapat memancarkan energi positif ke sekelilingnya. Seperti penelitian di Harvard Institute di Amerika Serikat, bahwa seseorang memiliki energi positif yang sangat dahsyat. Energi itu berbentuk bulat seperti bola, bervibrasi sejauh 15 meter. Jadi, apabila seseorang memiliki energi positif di dalam dirinya, maka ia akan memancarkan energi positif dan memberikan imbas positif bagi sekelilingnya. Namun sebaliknya, apabila energi yang dikeluarkan oleh seseorang adalah energi negatif, maka akan berimbas buruk ke sekelilingnya. Umat sedharma yang berbahagia, kita harus menyadari bahwa hati nurani atau budi, pikiran atau manah, dan jiwa atau atma adalah sumber energi sang diri, sumber energi yang berasal dari diri kita yang sangat dahsyat dan harus selalu dijaga, harus selalu disucikan. Semoga energi positif datang dari segala penjuru. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menyucikan hati nurani atau budi, pikiran atau manah, dan jiwa atau atma. Kita dapat memberikan energi positif ke sekelilingnya apabila hati nurani atau budi kita telah disucikan dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan duniawi maupun ilmu pengetahuan spiritual. Dengan kata lain, kedua ilmu ini harus seimbang. Yang kedua, pikiran atau manah harus sudah suci, disucikan dengan kebenaran-kebenaran. Yang terakhir, yaitu jiwa atau atma, disucikan dengan tekun melaksanakan tapa brata, pengendalian, dan pengekangan diri. Apabila kita mampu mengendalikan diri dan mengekang diri, mendisiplinkan diri secara terus-menerus, maka kita akan memiliki energi positif. Kita akan mampu memberikan imbas positif bagi lingkungan kita di sekelilingnya. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, marilah kita bersama-sama secara bertahap kita mampu menyucikan hati nurani atau budi, pikiran atau manah, dan jiwa atau atma dengan tekun melaksanakan ajaran Dharma. Demikianlah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan secara bertahap kita mampu menyucikan hati nurani atau budi, pikiran atau manah, dan jiwa atau atma untuk menjadi sumber energi yang sangat dahsyat untuk sang diri. Semoga pesan Dharma ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita akhiri dengan Mrityunjaya mantra. Om Sato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya
Nityam Gamaya Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi Santi Santi.